Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Selamat wabarakatuh, pagi, Ibu. Bu. Baiklah, semuanya sudah hadir. Sekarang sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Sekarang Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Feby, silahkan memimpin doa. Baik, Ibu. Baik, marilah teman-teman untuk memulai pembelajaran kita hari ini. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya minggu lalu Ibu sudah menyuruh kalian ya untuk menghafalkan atau mempelajari perkalian 1 dan 2. Bagaimana semuanya? Apakah sudah dipelajari di rumah dan sudah dihafalkan? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sekarang apakah semuanya sudah tahu apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Belum. Baiklah, jadi pagi hari ini kita akan belajar tematik. Tema 1 tentang kegiatan. Kegiatan di rumah. Langsung saja masuk ke dalam kegiatan pembelajaran kita. Sebelum memulai pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Ibu akan memutarnya ya. Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sang menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Baiklah, itulah tadi lagu dari Sabang sampai Merauke yang sudah kita dengarkan bersama-sama, di mana makna dari lagu dari Sabang sampai Merauke itu menyatakan bahwa betapa banyaknya pulau dan wilayah yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dan kita selaku warga negara Indonesia wajib untuk menjalin silaturahmi dan kerjasama yang baik, yang menjadi salah satu bagian dari norma yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Ibu share screen terlebih dahulu ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Ya, jadi langsung saja. Ayo belajar perkalian. Perkalian merupakan proses aritmatika dasar di mana satu bilangan dilipat gandakan sesuai dengan bilangan pengalinya. Atau dapat juga dikatakan bahwa perkalian itu merupakan operasi penjumlahan yang diulang-ulang. Sedangkan kegunaan dari perkalian ini adalah untuk dapat mengalihkan bilangan, baik dalam jumlah kecil maupun jumlah yang besar, serta untuk memudahkan kita dalam menghitung, apalagi jika bilangannya besar. Adapun sifat-sifat dari perkalian bilangan bulat antara lain tertutup, komunikatif, identitas atau netral, perkalian dengan nol, asosiatif, distributif perkalian terhadap penjumlahan, dan distributif perkalian terhadap pengurangan. Selanjutnya, mari mengenal perkalian. Di sini sudah ada perkalian 1 dan 2. Coba kalian bacakan. Siapa yang mau membacakan? Saya, Bu.
Ya, silahkan Sherly. Sampai berapa ya, Bu? Sampai 10? Ya, Sherly perkalian Sembilan. 1. Nanti perkalian 2-nya gantian sama yang lain. Baik, Bu. Mari mengenal perkalian 1 dan 2. 1 kali 1, 1. 1 kali 2, 2. 1 kali 3, 3. 1 kali 4, 4. 1 kali 5, 5. 1 kali 6, 6. 1 kali 7, 7. 1 kali 8, 8. 1 kali 9, 9. Dan yang terakhir 1 kali 10, 10. Sudah, Bu. Baiklah, selanjutnya perkalian 2. Siapa yang ingin membacakannya? Yaudah, Ibu. Ya, silakan Wilda. Ya. 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6. 2 kali 4, 8. 2 kali 5, 10. 2 kali 6, 12. 2 kali 7, 14. 2 kali 8, 16. 2 kali 9, 18. 2 kali 10, 20. Ya, bagus. Kalian tentunya sudah menghafalkannya di rumah, benar tidak? Benar ya. Kemudian, ayo berlatih mandiri. Jadi, tugas kalian adalah tulislah kembali perkalian 1 dan 2 yang telah kamu ingat ke dalam buku latihanmu. Nah, nanti kalian tulis perkalian 1 dan 2 ke dalam buku latihan sebagai bentuk pengulangan terhadap apa yang telah kalian hafalkan dan tadi juga sudah dibacakan oleh temannya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya kalian dapat menaruh apa yang telah kalian ingat ke dalam buku latihan. Selain itu, kalian juga dapat mengulang kembali terkait angka dan lambang bilangan yang ada dalam perkalian tersebut. Ya, jelas tugasnya? Jelas, Ibu. Baiklah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang norma-norma dalam kehidupan. Yang pertama ada norma agama. Coba silahkan dibacakan. Siapa yang mau membacanya? Feby, Bu. Ya, silakan Feby. Baik, norma-norma dalam kehidupan, norma agama berhubungan langsung dengan perintah atau ajaran yang harus dijalankan dan menjauhi atau menghindari larangan yang telah ditetapkan sesuai apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sifat dari norma agama adalah dogmatis, yang artinya tidak dapat dirubah nilainya karena sudah sesuai dengan kitab suci masing-masing penganut agama. Contoh penerapan norma agama dalam kehidupan sehari-hari adalah beribadah sesuai keyakinan yang dianut, melakukan toleransi antar umat beragama, dan tidak melakukan perbuatan dosa dan lain-lain. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Feby. Sekarang selanjutnya siapa yang ingin membacakan terkait norma kesusilaan beserta contohnya? Nazla, Ibu. Ya, silakan Nazla. Baik, terima kasih, Bu. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan norma yang berdasarkan dari hati nurani atau akhlak manusia dan berhubungan dengan nilai kemanusiaan. Kita menjalani norma ini setiap hari dan tujuan dari norma ini adalah untuk mengatur perbuatan dan tingkah laku yang dilakukan seseorang sehingga apabila ada yang melanggarnya akan dikenakan sanksi, baik sanksi hukum maupun sanksi sosial. Contoh penerapan norma ini adalah seseorang yang melakukan pencurian atau perampokan barang berharga akan mendapatkan sanksi dari penegak hukum. Iya. Jadi sedikit Ibu kasih contoh lagi terkait norma kesusilaan ini sebenarnya menyangkut akan banyak hal ya, bukan cuma tentang hukum saja. Takutnya ada kesalahpahaman terhadap kalian bahwasanya norma kesusilaan ini kan berhubungan dengan hati nurani atau akhlak manusia ya.
Dan tidak menutup kemungkinan juga tentu saja berhubungan dengan lingkungan juga, lingkungan sekitar. Nah, terkait menjaga lingkungan sekitar agar tetap bersih dan sehat, itu juga termasuk salah satu contoh dari adanya norma kesusilaan. Dan ini menjadi salah satu bagian dari nilai penanaman karakter. Sekarang selanjutnya yaitu tentang norma kesopanan. Silakan siapa yang ingin membacakannya dan membacakan contohnya. Ida, Ibu. Ya, silakan Ida. Baik, Ibu, terima kasih. Norma kesopanan. Norma kesopanan dibuat untuk menekankan pada perilaku sopan santun dan tata krama yang dilakukan oleh seseorang. Diberlakukannya norma ini dengan tujuan agar setiap orang mampu menghargai dan dapat bersosialisasi dengan baik. Contoh dari norma kesopanan adalah menghormati orang yang lebih tua, selalu mengucapkan maaf jika melakukan kesalahan, berterima kasih jika diberi bantuan, dan mengatakan tolong jika membutuhkan bantuan. Sekian, Ibu. Terima kasih Ida. Selanjutnya ialah norma hukum. Siapa yang ingin membacakannya beserta contohnya? Oh, di sini contohnya tidak ada ya norma hukum ya? Ya silakan dibacakan dulu, nanti Ibu tambahkan. Siapa yang mau membacakan Ibu. norma hukum? Ya, silakan. Norma hukum merupakan norma yang dibuat oleh pemerintah atau instansi resmi dengan tujuan untuk mengatur tata tertib suatu negara. Norma ini dikemas dalam bentuk undang-undang dan memiliki sifat tertulis serta memaksa, sehingga akan ada sanksi hukum yang diberikan jika melanggar norma ini. Ya, jadi contoh dari norma hukum ini kan sudah jelas dikatakan bahwa norma hukum adalah norma yang dibuat oleh pemerintah atau instansi resmi dengan tujuan untuk mengatur tata tertib suatu negara. Nah, apabila norma hukum ini dilanggar, maka bisa saja akan mendapatkan sanksi atau tindakan berupa hukum. Misalnya, ada seseorang yang melakukan pencurian atau bahkan kasusnya mengarah ke hal yang berat, bukan saja mencuri, tetapi dia juga dapat merenggut nyawa seseorang tersebut, maka sudah pasti dia melanggar norma hukum dan tentunya dia bukan hanya mendapatkan sanksi di masyarakat, namun dia juga akan mendapatkan sanksi karena telah melanggar hukum, dia akan mendapatkan sanksi yang diberikan oleh pemerintah. Bisa saja sanksinya yaitu dengan hukuman penjara. Selanjutnya, ayo ceritakan pengalamanmu. Ceritakanlah kegiatanmu selama di rumah sesuai dengan norma-norma yang ada. Coba Ibu minta Wildah silakan menceritakan atau menyebutkan kegiatan yang telah dilakukan di rumah pada hari ini atau kemarin sesuai dengan norma-norma yang ada. Misalnya Wildah tadi sholat subuh. Nah, itu kan termasuk salah satu dari norma ketuhanan. Silakan Wilda. Baik, Ibu. Jadi kegiatan saya selama di rumah sekarang ini, yang pertama itu bangun pagi, kemudian sholat subuh, lalu membersihkan tempat tidur, kemudian membantu ibu menyapu rumah, beres-beres rumah, kemudian siangnya saya lanjut sholat zuhur, kemudian membantu ibu memberes-beres rumah lagi, kemudian tadi sholat asar lagi, seperti itu Ibu. Ya, itu berarti sudah berkaitan ya dengan norma-norma yang kita pelajari tadi. Beda tadi beribadah, sholat, itu norma ketuhanan. Kemudian membantu ibu membersihkan rumah, menjaga lingkungan sekitar, itu juga sudah termasuk dalam norma kesusilaan yang berkaitan dengan hati nurani dan sifat manusia. Kemudian tadi ada apa lagi? Itu ya tadi ya, sholat sama membersihkan rumah. Baiklah, selanjutnya bacalah kalimat di bawah ini. Silakan siapa yang ingin membacakan kalimat yang sudah ada dalam PPT ini. Siapa? Ada yang mau?
Aku, Bu. Ya, silahkan. Febi ya, belum di-unmute itu. Iya, Bu. Ini dibaca tiga-tiganya ya, Bu. Ya, silakan. Baik. Yang pertama, tolong ambilkan buku itu. Yang kedua, apakah kamu mempunyai 2 pensil? Dan yang ketiga, baiklah, kalau begitu, terima kasih atas bantuannya. Ya. Baik, Bu. Terima kasih Febi, itulah tadi kalimatnya sudah dibacakan oleh Febi dan kalimat ini memiliki keterkaitan dengan apa yang selanjutnya akan kita pelajari. Mari mengenal tanda baca titik, tanda tanya, kemudian ada tanda seru. Nah, di kalimat sebelumnya sudah dibacakan oleh Febi, di sini ada mengandung akhiran tanda seru, tanda tanya, dan tanda titik. Dan pembacaan dari Febi sudah betul bahwasanya setiap kalimat yang diakhiri dengan tanda baca juga memiliki intonasinya tersendiri. Seperti ini diulangi ya. Tolong ambilkan buku itu. Diakhiri dengan tanda seru, intonasinya ialah meminta tolong atau memerintahkan. Kemudian, apakah kamu mempunyai 2 pensil? Intonasinya ialah bertanya, karena di sini diakhiri dengan tanda tanya. Kemudian yang terakhir, baiklah kalau begitu terima kasih atas bantuannya. Di sini menunjukkan bahwa kalimat ini mengandung makna berita atau pemberitahuan juga. Dalam bentuk terima kasih dan diakhiri dengan tanda titik sebagai penutup kalimat. Dan di sini ada pengertian tentang tanda baca, di mana tanda baca itu adalah simbol yang tidak ada hubungannya dengan suara, kata, atau frasa dalam suatu bahasa. Tanda baca itu sendiri memiliki peran untuk menunjukkan sebuah struktur tulisan yang tadi yang sudah kita baca, intonasi, bagaimana cara kita untuk menyampaikannya, dan jeda pada saat pembacaan. Penggunaan tanda baca titik. Fungsi tanda titik yang paling umum dan paling banyak dipahami sebagian orang ialah sebagai penanda pada akhir kalimat. Nah, bukan kalimat seruan atau kalimat tanya. Kita bisa memahaminya sebagai kalimat berita. Contohnya, Ani sudah menyelesaikan tugasnya kemarin. Selanjutnya, penggunaan tanda baca tanya. Fungsi utama dari kalimat tanya bertujuan untuk kalimat yang menanyakan sesuatu. Contohnya, kapan Nino menyelesaikan gambar yang ia lukis? Kemudian, penggunaan tanda baca seru. Tanda seru ini dipakai untuk memerintahkan atau menyerukan tindakan kepada seseorang, baik itu perintah yang sifatnya keras maupun tidak. Contohnya, tolong matikan lampu di ruangan itu. Bagaimana? Dapat dipahami semuanya terkait tanda titik, tanya, dan seru? Bisa, Ibu. Ya. Jadi, apa kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran pada pagi hari ini? Ada yang tahu? Baiklah, kalau begitu, jadi kesimpulan pada pembelajaran kita pada pagi hari ini ialah di mana kita tadi sudah belajar perkalian untuk yang tentunya perkalian itu nantinya akan berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian tadi kita juga sudah belajar tentang norma-norma yang memiliki keterkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir kita belajar tentang tanda baca. Tanda baca ini dapat digunakan sebagai penentu suatu tulisan serta intonasi pembacaannya nanti. Dan selain itu, semoga apa yang telah kita pelajari nantinya akan bermanfaat tentunya dan akan lekat dalam ingatan. Baiklah, telah selesai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu tutup dengan doa. Marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.
Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas partisipasinya telah bergabung di kelas online kita pada Zoom meeting kali ini. Ibu ucapkan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Fisa. Makasih, Ibu. Iya, sama-sama.